Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, di hari Minggu di mana kami umat Tuhan memperingati hari Pentakosta, kami bersyukur dan datang kepadamu. Kami kembali mau membaca merenungkan firman-Mu. Kami berdoa, tuntun kami lewat Roh-Mu yang kudus sebagai guru kami yang maha agung. Dalam keterbatasan, kekurangan, keberdosaan kami sungguh bergantung kepadamu ya Roh Kudus sebagai guru kami yang maha agung, sumber hikmat kami. Taruh perkataan-Mu dalam mulut lidah hamba-Mu, dan berkati seluruh umat Tuhan yang berada di rumah untuk mendengarkan, membaca kebenaran firman Tuhan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami mempersiapkan hati dan seluruh hidup kami untuk ditaburi oleh firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi daging, kami menyambut pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai dengan ayat 17, dan Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 13. Saya membacakan Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saya akan bacakan ayat 1 sampai ayatnya yang keempat saja. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu bisa membaca ayat selanjutnya dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13 di rumah Bapak Ibu masing-masing. Renungan kita hari ini saya mengangkat sebuah tema, Roh Kudus sumber kekuatan orang percaya. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus lahir, menjalani jalan Via Dolorosa dan bangkit dari kematian, disertai dengan tanda-tanda ajaib dalam setiap peristiwa itu. Demikian pula dengan turunnya Roh Kudus atau Roh Allah dalam peristiwa Pentakosta yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2, disertai dengan tanda-tanda ajaib. Tanda-tanda ajaib apa saja yang disaksikan oleh para murid dan yang dialami oleh mereka dalam peristiwa itu? Bapak Ibu bisa lihat pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat tadi. Pada ayatnya yang kedua di Kisah Para Rasul, tanda ajaib yang disaksikan oleh para murid ialah di mana dari langit turun satu bunyi yang begitu keras, seperti tiupan angin yang keras, memenuhi ruangan di mana para murid berkumpul pada waktu itu. Ayat yang ketiga sebagai yang kedua dari tanda ajaib yang disaksikan oleh para murid ialah tampak lidah-lidah api bertebaran dan hinggap di atas para murid. Tanda yang ketiga pada ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12. Para murid pada waktu itu penuh dengan Roh Kudus dan mereka berbicara dengan bahasa-bahasa asing. Bahasa-bahasa di mana pada saat itu berkumpul orang-orang dari Persia, Media, Elam, Mesopotamia, bahkan sampai kepada bahasa Arab, di mana para murid karena mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa asing itu. Itulah tanda yang terjadi dan yang menyertai para murid di hari Pentakosta. Roh Kudus turun
dan untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mengapa para murid harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Mengapa mereka harus disertai oleh Roh Kudus? Maka saudaraku, akan ada dua hal yang akan kita renungkan hari ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, Bapak Ibu bisa membandingkan dengan Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Mengapa para murid dipenuhi oleh Roh Kudus? Maka saudaraku yang terkasih, dua hal yang akan kita renungkan. Yang pertama ialah Roh Kudus atau Roh Allah menjadi satu-satunya sumber kekuatan, menjadi satu-satunya sumber kuasa yang memampukan para murid untuk bersaksi. Untuk menjadi seorang pemberita Injil atau seorang saksi yang memberitakan tentang Kristus dan perbuatan-perbuatannya bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perkara yang gampang. Mengapa? Kata saksi, witness, marturia itu dari akar kata martir yang berarti seorang saksi Kristus dituntut untuk bersaksi dengan darahnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Seorang saksi, seorang percaya, seorang murid Kristus harus bersaksi dengan rela hati sampai dengan kehilangan nyawanya karena Kristus. Untuk dapat melakukan tugas pemberitaan Injil sampai dengan kehilangan nyawa, para murid membutuhkan kuasa dan kekuatan. Roh Kuduslah, Roh Allah lah yang menjadi sumber kekuatan dan kuasa yang memampukan mereka para murid untuk menjadi saksi, bahkan mereka rela kehilangan nyawanya. Alkitab mencatat dan membuktikan para murid dan jemaat mula-mula ketika mereka bersaksi tentang Yesus Kristus dan perbuatan-perbuatannya, mereka mengalami penganiayaan, bahkan mereka mengalami hukuman mati dengan cara yang begitu kejam. Setiap kita Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang adalah orang percaya, adalah saksi Kristus. Sekali lagi, setiap kita orang percaya adalah saksi Kristus, dan kita harus memberitakan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Untuk dapat menjadi saksi, maka kita membutuhkan kekuatan dari Roh Kudus yang adalah satu-satunya sumber kekuatan, sumber kuasa yang memampukan kita untuk dapat menjadi saksi Kristus. Saudaraku, saat ini dunia sedang penuh dengan persoalan dan pergumulan. Inilah kesempatan yang terbaik di mana kita sebagai anak-anak Tuhan dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi, menceritakan Kristus dan perbuatannya kepada orang lain. Teruslah kita menjadi saksi, jangan berdiam diri, jangan berhenti. Mari memberitakan Kristus dan karyanya dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita yang memberi diri untuk menjadi saksi, maka Roh Kudus, Roh Allah yang akan memampukan kita. Mengapa para murid harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah satu-satunya sumber kekuatan, sumber kuasa untuk memampukan para murid dan kita orang percaya untuk bersaksi. Jangan diam, terus bersaksi. Hal yang kedua, Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-17. Jemaat Tuhan yang terkasih, Roh Kudus, Roh Allah menjadi satu-satunya sumber kekuatan yang memampukan kita menghadapi pergumulan hidup kita. Poin yang kedua, Roh Kudus menjadi satu-satunya sumber kekuatan yang memampukan kita menghadapi pergumulan hidup kita. Dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-33, ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-46, itu menceritakan tentang Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Di sana Tuhan Yesus bergumul dalam doa dan menggumuli jalan kesengsaraan yang akan dia jalani. Pergumulan yang begitu berat dibawanya di dalam doa sebagai manusia sejati yang bisa saja mengalami
kelemahan, dan ketakutan, Tuhan Yesus membutuhkan kekuatan. Injil Lukas pasal 22 ayat 43 mencatat, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Tuhan Yesus dan memberikan kekuatan kepadanya. Saudaraku yang terkasih, yang Tuhan Yesus butuhkan saat itu sebelum dia menjalani jalan kesengsaraannya ialah kekuatan dari Bapaknya. Dan pasti kekuatan dari Bapaknya memampukan dia sebagai manusia sejati untuk meminum cawan penderitaan yang harus dia minum. Saudaraku, situasi dan keadaan yang kita alami di dalam keluarga kita masing-masing sampai hari ini mungkin saat ini sudah terasa berat. Persoalan hidup terus bertambah. Kehidupan ekonomi kita yang saat ini terasa makin sulit. Mungkin ada di antara kita yang saat ini kehilangan pekerjaan. Kita mesti terus mengalami dan bergumul dengan sakit penyakit yang kita alami ataupun apa yang dialami oleh anggota keluarga kita yang terus bergumul dengan keadaan sakit penyakit. Kita masih terus mungkin bergumul dengan segala keadaan yang membuat kita mengalami tekanan, bahkan mungkin kita sedang ditekan dan mengalami tekanan di dalam keluarga kita masing-masing. Bahkan ada persoalan-persoalan yang begitu kompleks, persoalan-persoalan lainnya yang tidak kunjung berakhir sampai hari ini. Maka yang kita butuhkan dalam kondisi ini ialah kekuatan. Yang kita butuhkan ialah kekuatan. Bergumullah di dalam doa-doa kita kepada Bapa, sama seperti Tuhan Yesus yang bergumul dalam doanya kepada Bapa ketika dia harus minum cawan penderitaan itu. Tuhan Yesus membutuhkan kekuatan. Kita pun demikian, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kita membutuhkan kekuatan untuk menghadapi dan mengatasi pergumulan hidup kita. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17. Roh Kudus, Roh Allah adalah sumber kebenaran yang kita terima dan yang tidak diterima oleh dunia. Dia tidak hanya sekedar menyertai dan berdiam diri begitu saja dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Roh Allah, Roh Kudus dalam hati dan hidup kita itu, dia sedang bekerja, dia sedang bergerak dengan aktif, Bapak Ibu. Dia mengerti dan merasakan apa yang sedang kita alami. Dia begitu peduli dengan kita, Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang mengasihi dia, sebagai orang-orang yang sungguh mencintai dia. Dan dia sementara bekerja, dia sementara berbuat dan bertindak untuk memampukan dan menguatkan Bapak Ibu dan saya dalam menghadapi persoalan dan pergumulan hidup kita. Kita membutuhkan kekuatan dari Roh Kudus. Mengapa para murid harus diurapi, harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus menjadi satu-satunya sumber kekuatan yang memampukan kita menghadapi pergumulan hidup ini. Mari tetap terus bergantung kepada Roh Kudus sebagai satu-satunya sumber kekuatan kita dalam menghadapi kenyataan kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan, dalam menghadapi kenyataan kehidupan kami, Roh-Mu yang kuduslah yang menjadi satu-satunya sumber kekuatan kami. Karena itu terus mampukan kami lewat Roh-Mu yang kudus untuk menghadapi setiap persoalan pergumulan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman. Haleluya. Amin.